Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id.
Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri.
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru.
Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik.
Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025.
Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom Al Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan.
Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin Post.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini.
Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon,
hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasinpost.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasinpost.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut.
Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan. Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Pasri menuturkan, semua kejadian itu diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek dan sejumlah foto. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, ujarnya. Temuan tim forensik. Pasri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dalam volume yang besar. Pasri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pasri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pasri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap. Jurnalis J diduga 2 kali diruda paksa, modus oknum TNI AL minta korban pesan kamar hotel. Oknum TNI AL, Kelasi 1 Jumran alias J, diduga tak hanya melakukan pembunuhan terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita, 23. Jumran diduga melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebelum tewas. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri, mengatakan dugaan ruda paksa terhadap Juwita dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama diduga dilakukan sekitar 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara, yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025 saat jasad korban ditemukan.
Pasri menceritakan, awalnya korban mengenal Jumran melalui sosial media pada September 2024. 3 bulan setelah berkenalan, Jumran menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pasri mengatakan, terduga pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentan waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, kata Pasri, Rabu, dikutip dari Banjarmasin.co.id. Korban yang saat itu tak menaruh curiga, bersedia memesankan kamar penginapan di sebuah hotel di Banjarbaru. Setelahnya, Jumran meminta korban menunggu di penginapan tersebut. Saat datang, pelaku membawa korban ke kamar hingga akhirnya terjadilah dugaan ruda paksa tersebut. Pasri menuturkan korban sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, pelaku